Ruang Dewa Beladiri, Bab 1156 sampai dengan 1160. Bab 1156 memurnikan hati alam darah. Ya, mereka pasti salah dengar. Bagaimana mungkin sebuah kekuatan hegemonik dimusnahkan, dan dua kekuatan hegemonik dimusnahkan sekaligus? Bahkan jika kita mundur selangkah dan berasumsi bahwa umat manusia akan berperang melawan ras laut, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade kekacauan untuk sepenuhnya menghancurkan kekuatan dominan. Kekuatan hegemon sangat besar dan mengakar kuat. Membersihkan setiap benteng satu persatu saja akan membutuhkan banyak individu yang cerdik. Terlebih lagi, tanah leluhur kedua ras tersebut merupakan tempat yang sangat berbahaya dan penuh tipu daya. Itulah mengapa saya percaya bahwa meskipun banyak ahli dari kedua ras telah tewas di tangan Ye Xiwen, mereka masih memiliki pasukan klan yang jauh lebih kuat. Selama pasukan klan ini ada, mereka akan setenang Gunung Tai. Jadi ketika Anda mendengar berita ini, tidak ada seorang pun yang mempercayainya sama sekali. Sekalipun penguasa manusia lainnya bertindak, dan semua orang telah melihat pasukan prajurit Dao itu dimobilisasi, tetap saja dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk mempersiapkannya. Siapa sangka bahwa itu bisa dihancurkan dengan begitu mudah dan sederhana. Semua orang tercengang, dan di dunia ini, informasi yang lebih detail pun menyebar. Desas-desus mengatakan bahwa Ye Xiwen menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk memusnahkan pasukan klan tersebut dan secara pribadi membantai para ahli alam aspek Dharma, menyebabkan kedua ras kehilangan andalan terbesar mereka. Dalam keadaan seperti ini, pasukan Dao dari penguasa ras manusia yang tiba kemudian hanya bertugas membersihkan kekacauan. Hal ini benar-benar membalikkan imajinasi semua orang. Awalnya, semua orang berpikir bahwa ketiga penguasa umat manusia itulah yang seharusnya menjadi kekuatan utama untuk melancarkan serangan besar-besaran ke tanah leluhur kedua ras tersebut, sesuatu yang bisa dilakukan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Ye Xiwen sendirian akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Ini tidak masuk akal. Seberapa mengerikankah suatu kesengsaraan surgawi yang memiliki kekuatan dahsyat, yang mampu memusnahkan kedua ras sepenuhnya. Kemudian, lebih banyak berita tentang penderitaan Ye Xiwen bocor. Para dewa turun ke bumi, prajurit dan jenderal surgawi menaklukkan pemberontak, dan binatang buas ilahi dibangkitkan dari zaman kuno. Singkatnya, penderitaan Ye Xiwen digambarkan dalam berbagai versi, hampir seperti adegan seseorang membuktikan Dao dan menjadi dewa. Namun terlepas dari versi manapun, tanpa terkecuali, Ye Xiwen luar biasa, hampir menjadi dewa legendaris dalam rumor yang beredar. Bagi banyak orang, dia tidak berbeda dengan dewa. Dewa-dewa legendaris dapat menghancurkan kekuatan-kekuatan dahsyat ini, dan Ye Xiwen pun dapat melakukan hal yang sama. Meskipun Ye Xiwen tentu saja tidak sekuat dewa-dewa legendaris, bagi mereka ada perbedaan lain di antara kita. Sosok yang sangat menakutkan lahir dari Laut Yunsing. Namun, itu bukanlah hal terpenting. Hal terpenting adalah keseimbangan seluruh Laut Yunsing akan segera terganggu, dan situasi di mana ras laut selalu lebih unggul daripada ras manusia dan banyak kekuatan lainnya telah berubah secara mendasar. Banyak ahli manusia merasa gembira, dan keseimbangan kekuatan antara kedua pihak, yang sebelumnya seimbang, tiba-tiba bergeser ke situasi di mana umat manusia memiliki keunggulan mutlak. Saat ini, satu-satunya penguasa tertinggi ras laut yang tersisa adalah Paus Pembelah Langit, sementara ras manusia memiliki 3 penguasa tertinggi, dan kekuatan mereka tidak sebesar yang dibayangkan banyak orang. Dalam menyerang tanah leluhur kedua penguasa tertinggi tersebut, mereka menderita kerugian besar, bahkan memperoleh kekayaan yang sangat besar. Bahkan jika dibagi menjadi 4 bagian, kekayaan kedua ras tersebut masih sangat besar, jauh melebihi kemampuan ketiga penguasa tertinggi untuk mencernanya sepenuhnya. Dibutuhkan ratusan tahun untuk mencerna kekayaan yang sangat besar ini. Namun, setelah ratusan tahun tersebut, penguasa tertinggi manusia manapun akan melampaui kekuatan ras Paus Pembelah Langit. Mereka benar-benar telah membagi kekayaan ras buaya bayangan dan naga api beracun, dan kekuatan mereka akan mengalami pertumbuhan yang eksplosif di masa depan. Setelah ketiga penguasa itu menjarah tanah, makhluk laut dan pasukan manusia yang tak terhitung jumlahnya, setelah mendengar kabar tersebut, datang dan benar-benar menjarah tanah leluhur klan buaya bayangan dan klan naga api beracun. Mereka sebenarnya menemukan banyak kekayaan yang telah diabaikan oleh ketiga penguasa itu dan menghasilkan kekayaan yang cukup besar. Terlebih lagi, dibandingkan dengan ketiga penguasa sebelumnya,
Mereka benar-benar kejam, memusnahkan seluruh keluarga dan membantai seluruh klan. Sebagian besar anggota yang selamat dari kedua klan tersebut juga tewas di tangan pasukan ini. Ketiga penguasa tertinggi, dengan keluarga mereka yang besar dan kuat, tidak takut dengan semakin kuatnya kedua ras tersebut dan keinginan mereka untuk membalas dendam. Namun, mereka takut akan seberapa besar kekuatan dan sumber daya ras laut sebenarnya. Tidak ada yang tahu seberapa banyak yang mereka miliki. Jika kedua penguasa tertinggi benar-benar pulih dan bangkit kembali, itu akan menjadi aset yang luar biasa dan sangat berharga bagi mereka. Oleh karena itu, pendekatan terbaik adalah mencegah bahaya sejak dini sebelum terjadi. Dibandingkan dengan tiga kekuatan manusia yang dominan, ini adalah kekuatan yang benar-benar paling ganas dan berbahaya. Sementara itu, klan Paus Pemecah Langit, salah satu dari tiga ras laut utama, menerima berita itu terlalu terlambat. Semuanya sudah terjadi. Kedua klan tersebut telah dimusnahkan, sementara tiga ras manusia utama kembali dengan panen melimpah, menghasilkan kekayaan besar. Mereka bahkan tidak perlu membayar harga yang layak, mereka hanya perlu membersihkan kekacauan untuk menuai hasil yang begitu besar. Klan Paus Pemecah Langit dipenuhi rasa iri, cemburu, dan kebencian, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena mereka bereaksi terlalu lambat. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Bahkan tanah leluhur kedua klan telah dijarah oleh berbagai kekuatan kelas 1 dan kelas 2. Mereka sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun, dan gagasan awal mereka untuk menuai keuntungan sekarang tampak menggelikan. Awalnya mereka ingin menunggu hingga ketiga penguasa manusia, klan buaya bayangan, dan klan naga api beracun berperang, yang mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian besar, sehingga mereka dapat menuai keuntungan. Karena klan N dan N masih memiliki sumber daya yang luar biasa. Klan Paus Celah, yang termasuk di antara tiga penguasa tertinggi bersama mereka, bukanlah tandingan sumber daya klan N dan N. Seberapapun besarnya sumber daya mereka, semuanya tidak berguna setelah bertemu dengan Ye Xiwen, si aneh ini. Siapapun orangnya, saya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, dan situasi kalah-kalah yang mereka prediksi tidak akan pernah terjadi. Mudah dibayangkan bahwa ras laut sekarang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dan dengan tiga penguasa manusia yang telah menyerap kekayaan luar biasa yang mereka peroleh dari klan naga api beracun dan klan buaya beracun tanpa bayangan, kehidupan mereka akan menjadi semakin sulit. Bahkan mungkin mereka akan sepenuhnya diusir dari Laut Yunsing, mengubah Laut Yunsing menjadi wilayah manusia. Selama bulan kekacauan berikutnya, seluruh Laut Yunsing dilanda kekacauan. Semua orang terus berusaha mencari tahu cerita di balik peristiwa ini, terutama pasukan bawahan dari kedua ras tersebut. Melihat bahwa kedua ras tersebut akan dihancurkan dan situasinya sudah menjadi kenyataan, mereka tidak punya pilihan lain selain mulai mencari pendukung baru. Beberapa memilih ras Paus Celah, sementara yang lain memilih penguasa manusia. Bagi mereka, ras tidak penting. Sekuat apapun manusia, bisakah mereka memperluas pengaruhnya di bawah laut? Manusia tetap harus hidup di pulau-pulau. Dalam arti tertentu, mereka masih bisa hidup berdampingan secara damai. Selama periode 1 bulan ini, ketiga penguasa manusia utama sibuk mencerna kekayaan luar biasa yang telah mereka peroleh. Bahkan setelah dibagi menjadi 4 bagian, jumlah uang itu masih sangat besar. Benar saja, seperti kata orang tua, kuda tidak akan gemuk tanpa rumput malam, dan seseorang tidak akan kaya tanpa keuntungan tak terduga. Sayang sekali aku mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tak terduga seperti itu lagi. Lagi pula, satu-satunya penguasa suku laut yang tersisa adalah klan Paus Pembelah Langit. Apakah menurutmu aku bisa menelan mereka juga? Meskipun mereka sangat menginginkannya, dan mereka juga sangat senang karenanya, itu sebenarnya hanyalah angan-angan. Selama periode 1 bulan ini, Ye Xiwen, protagonis dari insiden ini dan pusat perhatian semua orang, tampaknya menghilang. Dia tidak pernah muncul di hadapan semua orang lagi, dan bahkan orang-orang di dalam sekte Guiyuan pun tidak dapat melihatnya. Hanya beberapa anggota berpangkat tinggi dari sekte Guiyuan yang mengetahui bahwa Ye Xiwen, yang telah menghilang selama lebih dari sebulan, sedang mengasingkan diri di dimensi berbeda jauh di dalam sekte Guiyuan. Boom! Jauh di dalam sekte Guiyuan, pilar cahaya merah darah melesat ke langit, tetapi kemudian lenyap sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah ada. Saat melihat pilar cahaya merah menyala, banyak tatapan tajam menyapu area tersebut dari kedalaman sekte Guiyuan. Namun,
begitu mereka melihat siapa orang itu, mereka semua mengalihkan perhatian, menyadari bahwa orang ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Di alam rahasia, Ye Xiwen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di salah satu tangannya, jantung alam darah melayang tenang di atas telapak tangannya. Aku tak pernah menyangka jantung alam darah akan begitu sulit untuk dimurnikan. Aku menghabiskan 1 bulan penuh untuk memurnikannya, dan aku hanya berhasil memurnikan sebagian kecil fungsinya, hanya mendapatkan kualifikasi untuk bebas masuk dan keluar dari alam darah. Ye Xiwen menatap jantung alam darah di depannya dengan sedikit frustrasi. Selama lebih dari sebulan, dia memfokuskan perhatiannya pada penyempurnaan alam jantung darah. Seperti yang dikatakan Chen Chushan, alam jantung darah adalah fondasi dan kunci untuk mengendalikan seluruh alam darah. Hanya dengan menyempurnakan alam jantung darah sepenuhnya, dia benar-benar bisa menjadi penguasa alam darah dan benar-benar memerintah seluruh alam darah. Setelah mencapai puncak tingkat pertama alam aspek Dharma, kekuatannya tidak dapat berkembang lebih jauh dalam jangka pendek. Oleh karena itu, ia memfokuskan energi utamanya pada pemurnian alam hati darah. Namun, dalam sebulan terakhir ini, ia hanya membuat kemajuan yang sangat kecil. Itu wajar, adalah inti dari pengendalian suatu warna. Dengan kekuatanmu, kau tidak bisa memurnikannya, kata Yemo, tampak tidak terkejut. Namun, sudah waktunya kau pergi sekarang. Wilayah Laut Yunsing ini tidak dapat lagi menampungmu. Bab 1157 Siapakah sebenarnya orang ini? Namun, sudah waktunya kau pergi sekarang. Laut Yunsing ini tidak lagi mampu menampungmu. Kata-kata Yemo membuat Ye Xiwen sedikit terdiam. Memang, alasan dia datang ke Laut Yunsing sebagian besar karena dia dikejar oleh kepala klan Beishan. Selain itu, Laut Yunsing terlalu kecil untuk menampungnya. Di seluruh Laut Yunsing, dia mungkin dianggap sebagai monster dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Sekalipun mereka tetap tinggal, tidak banyak ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Sudah waktunya untuk pergi. Seluruh Laut Yunsing kini berada dalam kekacauan. Keseimbangan semula telah hancur total karena Ye Xiwen. Keseimbangan baru sedang terbentuk, sehingga Ye Xiwen terlalu malas untuk ikut campur. Dalam pembagian kekayaan antara kedua klan ini, Ye Xiwen menerima bagian terbesar, dengan ratusan miliar kristal spiritual saja, dan kekayaan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Penjarahan ini memastikan bahwa Ye Xiwen tidak perlu khawatir kehabisan kristal spiritual setidaknya untuk waktu yang lama. Jika berita ini tersebar, kemungkinan besar akan menakutkan banyak orang. Bagi banyak orang, bahkan jika mereka adalah pembelanja yang boros, ratusan miliar kristal spiritual lebih dari cukup untuk mereka habiskan seumur hidup mereka. Hanya sesuatu seperti ruang misterius Ye Xiwen, yang bagaikan monster yang melahap energi spiritual, yang akan mengonsumsi begitu banyak energi. Selain itu, pertumbuhan pohon kuno Mingxin membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar setiap saat. Bahkan jika Ye Xiwen hanya mempertahankan kebutuhan normal pohon kuno Mingxin saat ini, pohon itu akan mengonsumsi lebih dari 100 juta kristal spiritual setiap tahunnya. Terlebih lagi, seiring pertumbuhan pohon kuno Mingxin, kebutuhan kristal spiritual hanya akan meningkat secara eksponensial, bahkan mungkin lebih. Itu seperti jurang tanpa dasar, terus-menerus menyerap kristal spiritualnya, dan selain itu, kultivasinya sendiri juga membutuhkan dukungan dari sejumlah besar kristal spiritual. Namun, rezeki tak terduga ini juga menyelesaikan banyak masalahnya. Sudah waktunya pergi. Ye Xiwen melirik ke langit, menghela napas, dan berkata, "Lagi pula, aku masih punya beberapa urusan yang belum selesai." Ye Xiwen pergi tanpa suara, tidak meninggalkan apapun kecuali sebuah pesan yang menandakan kepergiannya. Sekte Guiyuan merasakan kelegaan, tetapi juga perasaan kehilangan. Alasan mereka menghela napas lega adalah karena mereka sangat waspada terhadap kekuatan Ye Xiwen. Namun, mereka juga berharap dia bisa tetap tinggal, setidaknya untuk mencegah banyak orang, karena mereka tahu kekuatannya. Kurang dari BR mau lebih besar dari kepergian Ye Xiwen, dewa yang garang ini, telah membawa kegembiraan bagi sebagian orang dan kesedihan bagi sebagian lainnya. Selain Sekte Guiyuan, Ye Xiwen juga meninggalkan pesan untuk beberapa temannya di wilayah Laut Yunsing, termasuk Pei Xingchen, Jian Wushuang, Bai Hanmo, Yao Qian, dan lainnya. Ye Qian sudah pergi ketika Ye Xiwen keluar dari alam darah. Menurut pesan yang disampaikan oleh Sekte Guiyuan, dia telah kembali ke rumah. Setelah ditangkap dan semua kekuatannya dikurung selama bertahun-tahun,
dia tidak ingin tinggal di luar bahkan untuk sesaat pun. Tanda pisah. Di lautan tak berujung, tanpa batas dan tanpa akhir, sesosok emas melesat melintasi permukaan dengan kecepatan luar biasa, membelah laut seperti pisau, menciptakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya itu sempat bereaksi, sosok emas itu telah lenyap di depan mata mereka. Angin laut yang tak berujung, diperkuat oleh kecepatan Ye Xiwen. Seperti angin kencang, angin itu terus menerpa wajahnya. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan ekspresinya tampak sangat muram. Saat pertama kali tiba, lautan tak berujung ini adalah tempat yang sangat berbahaya, dia bahkan tidak yakin bisa menyeberanginya. Tapi sekarang, monster laut ini sama sekali tidak mengancamnya. Dengan peningkatan kecepatannya, yang kini berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya, menyeberangi lautan tak berujung untuk mencapai benua kuno akan segera menjadi sebuah kemungkinan. Bei Xianling, kumohon jangan mati. Ye Xiwen menyipitkan matanya, tatapannya dipenuhi niat membunuh yang hampir tak bisa ia kendalikan. Meskipun waktu telah lama berlalu, dia masih tidak bisa melupakan tatapan mata Shen Yanmei saat itu. Itu adalah pertama kalinya dia membenci ketidakberdayaannya sendiri, bahwa dia bahkan tidak bisa membalaskan dendamnya. Tanda pisah. Ini adalah kunjungan kedua Ye Xiwen ke kota Lingmen, sebuah kota yang tidak terlalu besar. Di sekeliling terdengar suara para pedagang menjajakan barang dagangan mereka, dan kerumunan orang memadati tempat-tempat. Sejauh mata memandang, hampir semua orang adalah ahli bela diri. Selain anak-anak di bawah umur, tingkatan terendah adalah tokoh legendaris, dan mereka yang sedikit lebih tinggi adalah orang suci atau bahkan orang suci agung. Seniman bela diri legendaris itu berjalan dengan sangat hati-hati, menundukkan kepala dan menatap ke bawah, yang jelas menunjukkan bahwa ia memiliki status yang sangat rendah. Tidak jauh berbeda dari saat Ye Xiwen pertama kali datang. Mungkin saat itu, Ye Xiwen akan sangat terkejut dengan kekuatan para ahli bela diri di kota Lingmen, tetapi sekarang dia sudah lama terbiasa dan menerima hal itu. Hanya dalam 3 hari, kita telah menempuh perjalanan dari Laut Yunsing ke kota Lingmen. Dengan kekuatan kita yang meningkat, jarak yang dulunya tak tertaklukkan kini tidak lagi menjadi masalah. Kata Ye Xiwen, ya, saat ini, hal yang paling mendesak adalah menemukan Bei Xianling. Kata Ye Mo, indra ilahi Ye Xiwen seketika menyebar ke seluruh kota. Indra ilahi yang sangat besar itu segera diperhatikan oleh banyak ahli di kota tersebut. Namun, bagi penguasa kota, yang kekuatan terkuatnya hanya berada di tingkat keempat alam transenden, indra ilahi alam aspek Dharma yang begitu besar menyelimutinya, dan ia segera merasakan ketakutan. Senior, apakah ada hal tentang kota Lingmen yang membuat Anda tersinggung? Silakan sampaikan permintaan Anda, Pak. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi setiap permintaan Anda, Pak. Pada saat ini, para ahli di alam transenden di kota itu angkat bicara satu persatu, merendahkan postur tubuh mereka hingga ekstrim, tetapi mereka tidak berdaya karena orang di depan mereka dapat mengendalikan hidup mereka. Meskipun mereka tidak tahu betapa menakutkannya Ye Xiwen, mereka dapat merasakan kekuatan yang tak tertandingi hanya dari indra ilahinya. Di benua kuno yang terpencil, hukum rimba berlaku. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka hanya bisa merendahkan diri saat menghadapi seorang ahli yang benar-benar hebat, berharap tidak membuat marah sang master yang menakutkan ini, jika tidak, seluruh kota mungkin akan hancur. Hal-hal seperti itu terjadi setiap saat di benua kuno yang terpencil. Kota-kota kecil seperti mereka hanya dapat bertahan hidup di tepi benua. Tanpa perlindungan dari kekuatan yang kuat, mereka mudah dibunuh oleh ahli manapun, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mencegahnya. Ye Xiwen sama sekali tidak tertarik untuk mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Dia hanya menyapu indra ilahinya ke seluruh kota, dan banyak sekali orang di kota itu masuk ke dalam pandangannya. Kelompok ini tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga kelompok etnis lain, yaitu aliansi 100 ras, yang berada di sebelah barat wilayah manusia. Kelompok-kelompok ini tidak semuanya berasal dari etnis yang sama. Ye Xiwen merasakan perasaan yang familiar dari orang-orang ini, sisa-sisa ras kuno. Dia memang bisa merasakan aura yang sama terpancar dari mereka seperti aura ras yang tersisa. Mungkinkah yang disebut aliansi 100 ras itu adalah ras yang tersisa? Ye Xiwen memiliki beberapa keraguan karena dunia bela diri sejati dan benua kuno yang terpencil telah terpisah terlalu lama. Banyak hal telah terkubur dalam debu sejarah, dan banyak hal yang tidak dapat lagi dieksplorasi saat ini.
Pada saat ini, Ye Xiwen teringat pada Li Feng dan Xiao Ya, yang telah tiba di benua kuno terpencil sebelum dia. Mengenang gadis kecil yang sepertinya tak pernah tumbuh dewasa itu, senyum tipis terlintas di bibir Ye Xiwen. Ia bertanya-tanya bagaimana kabar gadis itu sekarang. Lalu ada Li Feng, seorang pria kejam dan ambisius yang pernah mengorganisir rasi bintang biduk selatan dan mencoba segala cara untuk menghidupkan kembali ras yang tersisa. Jika bukan karena Xiao Ya, dia tidak akan pernah mengesampingkan hal-hal itu. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan Ye Xiwen kala itu, jauh melebihi tingkat pertama alam transenden. Sekarang setelah ia tiba di benua kuno yang terpencil, di mana tidak ada penindasan antar alam, kultivasinya pasti telah berkembang ke tingkat yang sangat tinggi dalam waktu yang begitu lama. Namun, Ye Xiwen dengan cepat menemukan anggota klan Beishan di antara ratusan klan tersebut. Garis keturunan mereka sama dengan Beishan Ling, jadi Ye Xiwen tidak punya alasan untuk salah mengira mereka. Ye Xiwen mengulurkan tangannya yang besar dan tiba-tiba meraih dari udara, langsung menculik anggota klan Beishan yang bersembunyi di tengah kerumunan. Mereka masih sangat terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Sosok menakutkan di langit itu benar-benar datang menghampiri mereka. Memikirkan hal itu, mereka langsung merasa merinding, tetapi mereka terus mengumpat dengan liar. Para ahli lainnya di kota Lingmen menghela napas lega setelah melihat ini. Ternyata mereka tidak menjadi target. Karena mereka tidak diajak bicara, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Sialan kau, manusia rendahan, tidak tahukah kau kami adalah klan Beishan? Beraninya kau mencoba menyerang kami, teriak seorang ahli dari klan Beishan. Bang, pakar dari klan Beishan ini langsung hancur oleh Ye Xiwen. Sikap Ye Xiwen yang dingin dan tanpa ampun mengejutkan semua ahli, besar maupun kecil, di kota Lingmen yang memperhatikan masalah ini. Semua orang tercengang, ini adalah dewa yang ganas. Meskipun wilayah ini masih berada di dalam wilayah manusia, sebenarnya wilayah ini berada di perbatasan, dan termasuk dalam lingkup pengaruh aliansi 100 ras. Klan Beishan adalah salah satu keluarga kerajaan dalam aliansi 100 klan, dengan kekuatan yang sangat besar. Kebanyakan orang lebih memilih menanggungnya daripada memprovokasi para ahli dari klan Beishan ini. Tapi apakah orang di depanku ini menyimpan dendam yang mendalam terhadap klan Beishan? Pakar dari klan Beishan itu dihancurkan olehnya hanya setelah mengucapkan sebuah kutukan. Jika dia mengucapkan beberapa kata lagi, apa yang akan terjadi? Siapakah sebenarnya orang ini? Banyak orang mulai berspekulasi. Bab 1158 Kau, apakah kau manusia atau hantu? Apakah ada orang lain yang ingin mengatakan sesuatu? Kata Ye Xiwen dengan senyum dingin, sedikit nada meremehkan dan mencibir dalam suaranya. Unduh e-book gratis. Para ahli dari klan Beishan, yang ditangkap oleh Ye Xiwen yang telah lenyap, semuanya berwajah merah padam saat ini. Mereka semua mengerti apa yang dimaksud dengan penghinaan Ye Xiwen. Keluarga kerajaan manakah dari aliansi 100 klan? Sekarang aku memeluknya seperti anjing mati. Bangsawan, konyol. Namun, tak seorang pun dari mereka berani mengeluarkan suara. Bahkan saat mereka menyaksikan Ye Xiwen menginjak-injak kehormatan klan Beishan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, aku akan bertanya padamu, karena kau berasal dari klan Beishan, kau pasti tahu di mana Beishan Ling berada, kan? Tanya Ye Xiwen, kau benar-benar ingin mengetahui keberadaan pemimpin klan muda itu. Apa tujuanmu? Pada saat itu, seorang guru dari klan Beishan bertanya. Bang, Ye Xiwen menghancurkan ahli dari klan Beishan dengan satu tamparan, dan darah berceceran. Namun, Ye Xiwen bahkan tidak berkedip, melainkan hanya tersenyum tipis. Namun di mata para prajurit klan Beishan yang tersisa, itu tak lain adalah senyuman iblis. Aku akan bicara, aku tahu. Seorang ahli bela diri dari klan Beishan akhirnya tidak tahan lagi dengan suasana yang menakutkan dan angkat bicara, pemuda. Beishan Ling saat ini berada di kota Suiyang, sekitar 1000 mil jauhnya dari sini. Bersikaplah kooperatif dan patuh. Ye Xiwen tersenyum tipis. Ye Xiwen melepaskan mereka, berbalik dan berubah menjadi cahaya keemasan, terbang menuju kota Suiyang. Kirim pesan ke pemimpin klan muda itu. Seorang anggota klan Beishan yang berpengaruh memerintahkan dengan tergesa-gesa, mengirimkan pesan itu secara beruntun. Sialan, manusia rendahan ini. Beraninya dia menghina klan Beishan kita seperti ini. Kita harus membuatnya membayar harganya dan mati dengan kematian yang mengerikan.
Para ahli lain dari klan Beishan juga berbicara dengan nada marah. Sebagai anggota klan Beishan, mereka semua adalah anggota kerajaan dalam aliansi 100 klan. Kekuatan mereka telah lama mencapai alam transenden. Terlebih lagi, mereka tinggal di kota Lingmen, daerah terpencil yang dianggap terpencil baik oleh umat manusia maupun aliansi 100 klan. Mereka selalu sombong dan mendominasi. Kapan saya pernah mengalami kehilangan sebesar ini? Di tangan Ye Xiwen, martabat mereka hampir terhina, dan mereka diinjak-injak dengan brutal di bawah kakinya. Kamu Xiwen, mereka pasti akan memberitahu Bei Shanling. Di langit, Ye Mo berubah wujud menjadi seorang cendekiawan, melangkah ke pundak Ye Xiwen, dan berkata, "Aku tahu, aku ingin mereka memberitahu Bei Shanling," kata Ye Xiwen sambil mencibir. "Dengan cara ini, aku tidak perlu lagi mencari Bei Shanling. Apa mereka pikir aku tidak bisa meramalkan ini? Bei Shanling mungkin sudah menerima kabar ini, dan bahkan mungkin sudah mengatur beberapa penyergapan. Tapi dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika dia bisa mengumpulkan beberapa orang, ahli seperti apa yang bisa dia temukan? Bahkan jika dia menemukan ahli di alam aspek Dharma, aku bisa mengatasinya." Para anggota klan Beishan itu hanya tunduk secara lahiriah, di dalam hati mereka, pada dasarnya mereka menyimpan dendam. Dia tahu bahwa setelah dia pergi, mereka kemungkinan besar akan segera memberitahu Bei Shanling. Namun, justru itulah tujuan Ye Xiwen. Sosok Ye Xiwen melayang di langit, menuju kota Suiyang. Dengan raungan yang memekakkan telinga, pancaran cahaya melesat ke langit, sepenuhnya menyelimuti Ye Xiwen. Sebenarnya itu adalah sebuah susunan, sebuah penghalang cahaya mengunci Ye Xiwen dengan kuat di dalamnya. "Cek-cek, biar kulihat siapa yang berani membuat masalah denganku." Diiringi suara arogan yang familiar, sesosok muncul di hadapan semua orang. Dia adalah seorang pemuda bangsawan berjubah brokat, dengan wajah tampan, tetapi matanya memiliki pupil berbentuk persegi. Saat itu, Ye Xiwen menyeringai. "Bei Shanling, lama tak jumpa." Saat Ye Xiwen mengenali Bei Shanling pun langsung mengenali Ye Xiwen, dan ia segera merasa sedikit panik, karena Ye Xiwen telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Sebagai salah satu sesepuh muda klan Beishan, ia selalu memiliki kehidupan yang lancar sejak kecil hingga dewasa. Ia tidak pernah gagal mendapatkan apa yang diinginkannya, dan ia tidak pernah mengalami kerugian besar. Mereka yang berani menentangnya tidak dapat mengalahkannya, dan mereka yang mampu mengalahkannya semuanya takut akan kedudukannya dan tidak berani melakukan apapun padanya. Ye Xiwen adalah orang pertama, bukan hanya orang pertama yang berani menyerangnya, tetapi juga orang pertama yang hampir membunuhnya. Jika ayahnya tidak datang tepat waktu, dia mungkin sudah lama tewas di tangan Ye Xiwen. Namun, betapa ngeri hatinya ketika ayahnya mengatakan kepadanya bahwa Ye Xiwen seharusnya sudah mati, dan bahwa dia telah membunuhnya dengan tangannya sendiri. Siapakah kepala klan Beishan itu? Dia adalah tokoh terkemuka yang memiliki kekuasaan besar di klan Beishan. Bahkan di seluruh aliansi 100 klan, dia adalah orang yang berstatus tinggi dan memiliki kekuasaan besar. Karena dia sendiri mengatakan bahwa dia telah membunuhnya saat itu, maka dia benar-benar telah membunuhnya. Sungguh tidak masuk akal jika orang ini bisa menipu indera ayahnya. Bagaimana mungkin seorang ahli bela diri di tahap awal alam transenden bisa menipu ayahnya, seorang master di tahap akhir alam aspek Dharma? Itu sama sekali tidak mungkin. Sekarang setelah dia meninggal, siapa yang berdiri di hadapannya sekarang? Orang yang sudah meninggal hidup kembali. Dia sama sekali tidak percaya pada hantu atau dewa. Ketika seseorang meninggal, mereka benar-benar mati. Bahkan jika seorang dewa telah jatuh, tidak mungkin mereka bisa menjadi hantu. Legenda tentang hantu pendendam yang beredar di dunia hanyalah dendam seseorang setelah kematian. Jika seseorang benar-benar mati, maka mereka benar-benar mati. Bahkan roh primordial mereka telah hancur, jadi mereka bahkan tidak memiliki dasar untuk menjadi hantu. Jadi apa ini yang ada di hadapannya? Sudah lama sekali, Bei Shanling. Kau pasti masih ingat aku, kan? Kata Ye Xiwen sambil menyeringai. Kata-kata Ye Xiwen langsung menguatkan kecurigaan Bei Shanling, ini adalah orang yang seharusnya dibunuh ayahnya, bukan saudara kembar atau semacamnya. Senyum Ye Xiwen berubah menjadi menakutkan di matanya. Pada akhirnya, kesan yang ditinggalkan Ye Xiwen padanya terlalu dalam. Untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa dia begitu dekat dengan kematian. Untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa jika dia tidak hati-hati, dia juga bisa mati.
Ada orang-orang yang berani membunuhnya, dan orang-orang yang tidak menganggap serius klan Beishan di belakangnya. Di mata sebagian orang, keluarga kerajaan aliansi 100 ras hanyalah omong kosong. Yang kuat takut pada yang keras kepala, dan yang keras kepala takut pada yang gegabah. Di matanya, pria di depannya adalah tipe orang yang tidak peduli dengan hidupnya. Namun, perasaan tidak nyaman ini hanya berlangsung sebentar. Tak lama kemudian, Bei Sanling menyadari apa yang ditakutkannya. Ye Xiwen sudah terjebak dalam formasi dan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang situasinya dan status quo telah sepenuhnya berbalik. Apa yang harus ditakutkannya? Di matanya sekarang, Ye Xiwen tidak lebih dari seorang tahanan, dan dia bisa membentuknya sesuka hatinya hanya dengan sebuah kata. Ekspresinya langsung melunak, dan dia menyeringai mengancam, "Cek-cek, aku tidak menyangka kaulah yang datang mencari masalah kali ini. Aku tidak tahu bagaimana kau lolos dari kejaran ayahku, tapi itu tidak penting. Jika kau belum mati, aku akan membuatmu mati lagi." Pada saat itu, ia diikuti oleh lebih dari 20 ahli dari klan Beishan, yang terendah di antaranya adalah ahli alam aspek Dharma setengah langkah, termasuk beberapa ahli alam aspek Dharma. Bahkan di dalam klan Beishan sendiri, seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah memegang posisi yang sangat tinggi, dan para ahli alam aspek Dharma dapat dikatakan memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Kekuatan klan Beishan saja jauh lebih besar daripada kekuatan wilayah Laut Yunsing. Namun, fakta bahwa klan Beishan mampu mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu sesingkat itu menunjukkan kekuatan dahsyat klan Beishan dan juga membuktikan pentingnya Beishan Ling dalam klan tersebut. Terakhir kali, Ye Xiwen benar-benar mengejutkannya, sehingga ia tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Jika tidak, bahkan jika Ye Xiwen meninggal, ia tidak akan bisa mendekati Beishan Ling. Semuanya, serang. Aku ingin dia mati. Aku akan memurnikannya menjadi obat manusia. Beishan Ling meraung dengan tawa buas, seolah ingin membalas dendam pada Ye Xiwen atas semua amarah yang terpendam. Aku tidak tahu pertemuan luar biasa macam apa yang kau alami baru-baru ini, sehingga kau mampu mencapai alam aspek Dharma, tapi itu semua tidak penting. Aku akan memurnikanmu menjadi obat manusia, mengekstrak semua kekuatanmu, lalu melahapnya, hahaha. Aku tidak menyangka kau tidak hanya selamat, tapi kau juga ingin kembali padaku. Sepertinya wanita itu sangat penting bagimu. Cek-cek, kau tidak tahu betapa nyamannya aku saat itu. Wanita itu masih perawan, hahaha. Beishan Ling menggoda. Ye Xiwen tertawa dingin dan berkata, "Semua yang kau katakan sekarang hanyalah pendahuluan bagi kematianmu yang menyedihkan nanti. Kau keras kepala seperti keledai," kata Beishan Ling sambil mencibir. Pada saat itu, para ahli dari klan Beishan di belakangnya mulai memanipulasi formasi. Ye Xiwen segera merasakan kekuatan dahsyat di dalam formasi mulai merobek kekuatannya, seolah-olah berusaha mencabik-cabiknya. Sayangnya, kekuatan ini jauh dari cukup untuk merobek tubuhnya. Meskipun tubuhnya yang tak terkalahkan belum mencapai level ke-10, itu sudah cukup untuk melawan naga-naga dengan level yang sama. Kekuatan sebesar itu mustahil bisa merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping. Mencoba mengubahku menjadi obat manusia. Sungguh menggelikan. Kau pikir kau bisa mengakali aku. Kau mungkin cukup senang karena berhasil menjebakku, tapi kau tidak tahu bahwa ini semua bagian dari rencanaku. Jika tidak ada yang memberitahumu, mengapa kau dengan mudah datang ke depan pintuku? Kau pikir kau telah mengakali aku, tapi kau justru dikalahkan olehku. Ye Xiwen menyeringai, berbicara seolah itu hanyalah komentar biasa. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, melepaskan semburan cahaya keemasan, dan menghantamkannya ke formasi di depannya. Bab 1159 segalanya berbeda sekarang. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, melepaskan cahaya keemasan tanpa batas, dan menghantamkannya ke formasi di depannya. Ledakan, penghalang cahaya susunan tersebut, yang sebelumnya tampak tak tertembus, tiba-tiba bergetar dan muncul retakan. Beishan Ling akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Bukankah seharusnya Ye Xiwen ketakutan, gemetar di dalam formasinya, lalu dimurnikan menjadi obat manusia? Inilah situasi yang dia duga. Tapi siapa sangka, ternyata tidak seperti itu sama sekali. Ye Xiwen justru mulai melawan. Bukankah seharusnya dia berjuang untuk melawan gaya hisap formasi tersebut? Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Xiwen melancarkan pukulan demi pukulan, setiap pukulan memancarkan cahaya keemasan yang tak berujung,
menyebabkan seluruh formasi bergetar di bawah kekuatan pukulannya. Sebuah retakan mulai muncul, dan kemudian, di bawah gempuran terus-menerus Ye Xiwen, retakan ini mulai meluas secara terus-menerus. Secara bertahap, retakan di seluruh dinding cahaya menjadi seperti jaring laba-laba, menyebar rapat keluar dari pusat kekuatan tinju Ye Xiwen. Hentikan dia, tingkatkan kekuatanmu, teriak Bei Sanling. Ia menjadi gugup dan kehilangan kepercayaan dirinya. Kenangan mengerikan yang diberikan Ye Xiwen akhirnya kembali menghantuinya, kenangan yang bagaikan neraka baginya. Jika Ye Xiwen berhasil menembus level tersebut, itu akan menjadi buruk. Entah mengapa, pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Meskipun dia tahu bahwa Ye Xiwen hanya berada di level pertama alam aspek Dharma, sementara pihaknya memiliki beberapa ahli di level pertama alam aspek Dharma, perasaan tidak aman tetap muncul. Berusaha menghentikanku, Ye Xiwen mencibir, melangkah maju dan melepaskan cahaya emas tak berujung dari tangannya, merobek celah-celah itu. Dia benar-benar berhasil merobek seluruh formasi. Dentang, dengan dentang keras, cahaya pedang yang menakjubkan, memancarkan warna yang intens, menebas langsung ke arah Ye Xiwen dari udara. Cahaya pedang itu begitu cepat dan tanpa ampun sehingga menyelimuti Ye Xiwen hampir seketika setelah dia berhasil melepaskan diri dari formasi. Pakar di alam aspek Dharma yang paling dekat dengannya adalah orang pertama yang bereaksi. Ye Xiwen harus dibunuh. Nak, kau kurang beruntung hari ini, bertemu denganku. Dan saat ini, aku sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Pakar di tingkat pertama alam aspek Dharma itu menyeringai jahat dan menerkam Ye Xiwen. Membantu orang jahat, mereka semua pantas mati. Ye Xiwen mencibir dan melangkah maju, mengeluarkan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dengan tangannya, langsung menghancurkan cahaya pedang itu, lalu melesat ke arah ahli alam aspek Dharma. Pakar di tingkat pertama alam aspek Dharma itu langsung lumpuh, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan kemudian tubuhnya terkoyak oleh kekuatan yang mengerikan. Dengan suara dentuman keras, seluruh tubuhnya, bersama dengan roh purbanya, terbelah menjadi dua, dan tubuhnya meluncur turun dari langit. Kau. Bei Xianling menatap Ye Xiwen dengan tak percaya, seolah tak mampu memahami apa yang dilihatnya. Dia langsung menghabisi seorang master di tingkat pertama alam aspek Dharma. Ini seperti menyaksikan hal yang paling sulit dipercaya. Ye Xiwen hanyalah seorang seniman bela diri tingkat pertama dari alam aspek Dharma. Bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini? Bagaimana bisa begitu menakjubkan? Dia sama sekali tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan untuk menghancurkan seorang master di tingkat pertama alam aspek Dharma hanya dengan satu gerakan. Pria licik ini, yang didorong oleh Ye Xiwen beberapa tahun lalu, telah benar-benar kehilangan arah. Beberapa kekuatan di belakangnya sangat berguna, membuat orang ragu untuk bertindak melawannya, tetapi selalu ada orang lain yang tidak peduli kekuatan macam apa yang ada di belakangnya, dan mereka juga tidak peduli dengan prestise ayahnya, kepala klan Beishan. Jika Anda bertemu seseorang seperti ini dan kekuatan Anda sendiri tidak cukup tangguh, maka sebenarnya tidak ada yang bisa Anda lakukan. Apakah Anda harus bergantung pada seseorang untuk menyelamatkan Anda setiap saat? Bagaimana jika seperti bertemu Ye Xiwen sebelumnya, dan ayahnya tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu? Lalu bagaimana? Jadi selama bertahun-tahun dia telah meningkatkan kultivasinya, tetapi dia baru saja mencapai alam aspek Dharma setengah langkah. Bagi talenta muda terbaik, tingkat kekuatan ini mungkin hanya berada di tingkat menengah bawah. Tetapi baginya, yang selalu menikmati dirinya sendiri tanpa batasan apapun, ini adalah peningkatan yang langka. Bagaimanapun, sebagai salah satu keluarga kerajaan dari aliansi 100 klan, klan Beishan memiliki sumber daya yang tak terbatas, jadi selama dia mau sedikit berusaha, kekuatannya akan jauh lebih besar daripada sekadar sedikit ini. Namun, jelas bahwa kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai tingkat yang bahkan menurutnya sendiri sudah bagus, tetapi dibandingkan dengan kemajuan Ye Xiwen, itu sama sekali tidak berarti. Kalian, tak seorang pun dari kalian akan pergi dari sini hari ini. Ye Xiwen meraung dan menerkam Bei Sanling, yang merupakan target utamanya hari ini. Dia membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang berharga muncul di atasnya, berputar liar. Udara di sekitarnya hampir terkoyak oleh energi pedang itu. Kemudian dia menggenggam pedang itu. Erat-erat, dia mengarahkan pedangnya ke arah Bei Xianling. Bang! Tak seorang pun bisa bereaksi tepat waktu.
Ye Xiwen terlalu cepat, bahkan Bei Sanling pun tak bisa bereaksi. Secara naluriah, jubah ilahi 7 warna muncul di tubuhnya, melindunginya. Ledakan, itu menyebar seperti badai yang menakutkan. Bei Sanling melesat seperti bola meriam, menerobos beberapa puncak gunung sebelum akhirnya berhenti. Puff, meskipun Ye Xiwen gagal membunuhnya dengan satu tebasan pedang, kekuatan mengerikan itu tetap menembus tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Ekspresi ketakutan muncul di matanya. Dia tidak pernah menyangka Ye Xiwen begitu kuat. Jika dia tidak dilindungi oleh jubah ilahi 7 warna, dia mungkin sudah ditusuk sampai mati oleh pedang. Klan Beishan benar-benar kaya. Terakhir kali, aku menembus jubah ilahi 7 warna mereka dengan pedangku, dan sekarang mereka berhasil memberimu satu lagi. Kata Ye Xiwen dingin, sambil memegang pedang panjang itu terbalik. Jubah suci 7 warna ini tidak terbuat dari bahan khusus apapun. Jubah ini sangat kokoh. Terakhir kali, bahkan dengan pedang pembunuh abadi berbulu di tangan, Ye Xiwen membutuhkan waktu lama untuk menembus jubah suci 7 warnanya. Bahkan tanpa pedang pembantai abadi berbulu, Ye Xiwen bahkan tidak bisa menggerakkan jubah ilahi 7 warna. Tidak heran kepala klan Gunung Utara, meskipun mengetahui sifat putranya yang sombong dan merepotkan, masih merasa tenang. Dengan jubah ilahi seperti itu yang melindunginya, kecuali seseorang seperti Ye Xiwen memiliki pedang pembantai abadi berbulu, akan sangat sulit untuk menembus jubah ilahi 7 warna. Kau akan mati. Sejak jubah ilahi 7 warnaku secara otomatis melindungiku, ayahku akan tahu ada yang salah denganku. Dia akan segera datang, dan kau akan celaka. Tidak mungkin kau bisa lolos. Hahaha, aku tidak peduli mengapa kau tidak mati sebelumnya, kali ini, kau tidak akan selamat. Bei Sanling tertawa terbahak-bahak, menahan amarahnya yang membara, menatap dingin Ye Xiwen, menyaksikan adegan Ye Xiwen dibunuh secara brutal oleh kepala klan Bei San. Kau takkan sempat melihatnya, kau akan mati sebelum dia tiba, kata Ye Xiwen dengan acuh tak acuh, namun ia bingung. Tak heran kepala klan Bei San tiba begitu cepat waktu itu. Ternyata jubah ilahi 7 warna tidak hanya memiliki fungsi perlindungan otomatis, tetapi juga secara otomatis memberitahu kepala klan Bei San. Kepala klan Bei San telah melakukan berbagai upaya demi keselamatan Bei Sanling. Namun, semua itu sia-sia. Kali ini, Ye Xiwen tidak akan membiarkan Bei Sanling bertahan sampai kepala klan Bei San tiba. Meskipun dia tidak lagi menggunakan pedang pembantai abadi berbulu, kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Alasan dia mampu mengalahkan Bei Sanling seperti anjing liar sebelumnya sebagian besar disebabkan oleh keberadaan pedang pembantai abadi berbulu, yang sangat meningkatkan kekuatan Ye Xiwen. Pada kenyataannya, tingkatan dan kekuatan sejati Ye Xiwen jauh lebih rendah daripada Bei Sanling, yang setidaknya berada di tingkat ke-6 alam transenden. Hanya saja Ye Xiwen menggunakan pedang pembantai abadi berbulu untuk menembus pertahanan Bei Sanling. Namun, sekarang situasinya telah berbalik sepenuhnya. Hentikan dia. Jika kalian bisa menghentikannya, kalian semua akan mendapat hadiah besar saat ayahku tiba. Bei Sanling meraung, menatap tajam Ye Xiwen. Pada saat itu, semua orang tampak terbangun dari mimpi dan mulai bergegas menuju Ye Xiwen. Secara khusus, para ahli di alam aspek Dharma segera menyelimuti Ye Xiwen dengan domain mereka, mencoba menjebaknya di dalamnya. Beberapa yang lebih lemah bahkan terjebak dalam domain tersebut dan terbunuh olehnya. Pada saat itu, Ye Xiwen akhirnya bergerak. Pedang panjang di tangannya, memancarkan cahaya yang menakjubkan, menembus langit seketika. Dia langsung menyerang seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah dari klan Bei San yang pertama kali menyerbu. Puff! Semburan darah muncul dari leher ahli alam aspek Dharma setengah langkah dari klan Gunung Utara. Darah menyembur keluar seperti pilar, dan ahli itu masih mencengkeram lehernya, tak percaya. Sekalipun ahli alam aspek Dharma setengah langkah itu tidak sebaik ahli alam aspek Dharma, perbedaannya tidak begitu besar sehingga ia bisa langsung terbunuh oleh pedang. Dan bukankah dia takut orang lain akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya saat dia sedang mengerahkan seluruh kemampuannya? Dia tidak percaya, tetapi itu sia-sia, nyawanya telah direnggut oleh pedang itu. Nak, kau mencari kematian. Pria ini, seorang ahli alam aspek Dharma, memanfaatkan kesempatan itu dan menerkam, pedang panjangnya menebas Ye Xiwen dari udara. Klang, suara keras, seperti dentingan logam beradu logam. Yang mengejutkan, Ye Xiwen berhasil menangkap pedang itu dengan tangan kosong.
Bab 1160 Apakah aku butuh alasan untuk membunuhmu? Cahaya pedang itu langsung hancur. Segera setelah itu, Ye Xiwen menyerang lagi dengan pedangnya, cepat dan mendesak. Pakar alam aspek Dharma yang bergegas mendekat tercengang astonished. Dia ingin memanfaatkan kekacauan untuk melancarkan serangan mendadak, tetapi dia tidak menyangka ini. Ye Xiwen benar-benar menghancurkan cahaya pedangnya dengan mudah. Puff! Bunga darah mekar di lehernya, darah menyembur keluar, dan nyawanya langsung padam. Tubuhnya jatuh dari langit. Seorang ahli lain di alam aspek Dharma telah tewas di tangan Ye Xiwen. Tampaknya para ahli di alam aspek Dharma ini sama sekali tidak berarti di hadapannya dan bukan tandingan baginya. Seperti anak ayam, sebanyak apapun jumlahnya, mereka akan mati. Beberapa ahli dari klan Beishan ketakutan, tetapi mereka tetap maju satu demi satu. Mereka tahu betul bahwa jika mereka mati di sini, keluarga mereka akan diperlakukan dengan lunak. Tetapi jika Beishan Ling mati di sini, mereka benar-benar tidak akan dimaafkan. Tidak hanya mereka yang akan mati, tetapi seluruh klan mereka juga akan binasa. Meskipun kepala suku Beishan memiliki lebih dari satu putra, dan banyak putranya yang jauh lebih berprestasi daripada yang satu ini, semua orang tahu betapa ia sangat menyayangi putra yang satu ini. Selama bertahun-tahun, Beishan Ling telah melakukan banyak kejahatan, sebagian besar karena kelengahan kepala klan Beishan, yang menyebabkan situasi ini. Mereka tahu betul bahwa menghadapi Ye Xiwen secara langsung sama dengan bunuh diri, tetapi mereka tidak berani mundur. Salah satu dari mereka akan mati, atau seluruh keluarga akan mati. Mereka tahu betul pilihan apa yang harus mereka buat. Sikat, 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 pedang Ye Xiwen berkelebat terus-menerus. Dengan setiap serangan, seorang ahli di alam aspek Dharma atau alam aspek Dharma setengah langkah akan jatuh ke tanah. Darah menodai seluruh tanah dengan warna merah. Ini bukan darah biasa, melainkan darah seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah atau alam aspek Dharma. Seniman bela diri di tingkat ini memiliki harta karun dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah harta karun alami yang berjalan. Darah ini meresap ke dalam tanah, dan selama bertahun-tahun, ia akan tumbuh menjadi harta karun yang langka dan berharga. Jika banyak makhluk iblis memiliki kesempatan untuk melahap daging dan darah mereka, mereka mungkin akan mengalami transformasi yang menakjubkan. Dalam beberapa hal, orang-orang ini bukan lagi makhluk biasa. Meskipun kekuatan mereka mungkin belum mencapai level dewa-dewa legendaris, mereka secara bertahap mendekati level tersebut dalam hal esensi. Atau lebih tepatnya, bukankah? Praktik spiritual setiap orang adalah tentang berupaya ke arah itu. Ye Xiwen menemukan keuntungan dari keberadaan Beishan Ling di sini, karena dia bahkan tidak perlu khawatir klan Beishan akan melarikan diri. Selama Beishan Ling masih di sini, Tiananmen tidak akan melarikan diri dan hanya akan dengan patuh dibantai oleh Ye Xiwen. Meskipun mereka maju menyerang satu demi satu, masing-masing hanya mampu menahan Ye Xiwen untuk waktu yang singkat. Namun, mereka memberi Beishan Ling cukup waktu untuk pulih. Dengan perlindungan jubah ilahi 7 warna, luka-lukanya pada awalnya tidak terlalu serius, dan waktu ini cukup baginya untuk pulih hingga sekitar 70–80%. Saat ini, dia menatap Ye Xiwen dengan sedikit rasa takut. Dia bisa merasakan bahwa Ye Xiwen benar-benar mampu membunuhnya, alih-alih mengandalkan sihir pisau itu seperti sebelumnya. Namun, ia tak berdaya dan hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Tetapi Ye Xiwen mengejarnya dengan cepat. Meskipun para ahli dari klan Beishan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Ye Xiwen, mereka tidak mampu menghentikannya. Dalam sekejap, mereka dibantai. Mereka sama sekali tidak bisa menghentikan laju Ye Xiwen. Namun, tanpa mereka, Ye Xiwen mungkin sudah lama menyusul Beishan Ling, sebuah fakta yang disadari betul oleh Beishan Ling. Puff! Akhirnya, bahkan pakar peringkat terakhir pun tergelincir jatuh dari langit dan tewas. Hanya Kitayama Ryo yang tersisa, dan Kitayama Ryo akhirnya merasa takut. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Teriak Beishan Ling sambil panik berlari menuju klan Beishan. Namun, Ye Xiwen tidak akan memberinya kesempatan itu. Dia segera melangkah maju dan mengejarnya, seberkas energi berapi-api melesat keluar dari tangannya. Memercikkan, seberkas energi mengerikan menyapu langit, dan dimanapun ia lewat, energi spiritual itu meledak menjadi kobaran api. Dari kejauhan, tampak seolah-olah seluruh langit terbakar. Bang! Energi pedang berapi menghantam tubuhnya.
Jubah ilahi 7 warnanya langsung aktif, melindunginya. Namun, dampak mengerikan dari kekuatan Ye Xiwen yang luar biasa tetap menyebabkan tubuhnya menabrak gunung seperti meteor yang jatuh ke tanah. Karena punggungnya disayat oleh Ye Xiwen, dia pada dasarnya menabrak puncak gunung dengan kepala terlebih dahulu. Seluruh wajahnya berlumuran darah, darah mengalir di mana-mana, dan hidungnya patah. Meskipun bukan cedera serius, hal itu membuatnya tampak cukup berantakan. Ye Xiwen menyusul, berdiri di udara dengan ekspresi dingin dan tanpa emosi, yang sangat mengejutkan Bei Sanling, seolah-olah dia telah melihat malaikat maut yang legendaris. Dingin, kejam, dan mematikan. Ye Xiwen tampaknya tidak terburu-buru untuk membunuhnya, dia hanya mengangkat tangannya dan melepaskan pedang energi berapi yang cemerlang yang menebas ke bawah. Boom! Seluruh gunung terbelah menjadi 2. Di tengah tumpukan puing, Bei Sanling memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia tidak terbelah menjadi 2 dengan satu pukulan, pukulan itu sudah cukup untuk melukainya dengan parah. Apakah kau tahu rasa takut sekarang? Apakah kau tahu keputusasaan sekarang? Senyum kejam terlintas di bibir Ye Xiwen. Apakah kau tahu apa yang dipikirkan gadis-gadis yang mati di tanganmu? Keputusasaan itu, perasaan berada di ambang kematian. Bei Sanling tidak berbicara, tetapi bibirnya bergetar saat dia menatap Ye Xiwen dengan ngeri. Dia biasanya menganggap dirinya memiliki ketahanan mental yang cukup baik dan dianggap telah melihat banyak hal, telah menyaksikan berbagai macam adegan kejam. Namun, ia menyaksikan sendiri hal-hal itu terjadi pada orang lain. Saat itu, ia tidak terlalu peduli karena ia kejam dan tidak berperasaan, dan sama sekali tidak akan tergerak oleh orang lain. Kini, ketika ia mendapati dirinya berada di posisi protagonis dalam berbagai tragedi yang telah ia saksikan, ia benar-benar mengerti bahwa ketahanan mentalnya hanyalah lelucon yang menggelikan. Apakah dia memiliki ketabahan mental? Dalam ribuan tahun hidupnya, dia tidak pernah menghadapi bahaya nyata. Satu-satunya saat dia berada dalam bahaya adalah ketika dia berada di hadapan Ye Xiwen, di mana dia dikalahkan dan hampir dibunuh oleh Ye Xiwen. Saat itulah untuk pertama kalinya dia menyadari betapa rentannya dirinya sebenarnya. Jadi, sejak minggu itu, dia mencoba segala cara untuk meningkatkan kekuatannya, dan akhirnya, dengan sumber daya klan Beishan yang melimpah, dia melangkah ke alam aspek Dharma setengah langkah. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, perbedaannya seperti langit dan bumi. Perlahan-lahan, dia melupakan bayangan dan ancaman yang dibawa Ye Xiwen kepadanya. Namun kini, berdiri di hadapan Ye Xiwen, dia merasakan ancaman mengerikan itu lagi, dan perasaan yang tampaknya telah terlupakan itu kembali memenuhi pikirannya. Dia hanya pernah merasakan hal ini 2 kali dalam hidupnya, dan kedua kalinya hal itu ditimbulkan oleh Ye Xiwen. Awalnya, dia ingin membalas dendam pada Ye Xiwen, mengubahnya menjadi obat manusia, dan melahapnya, agar bisa menelan iblis batin di dalam hatinya. Ye Xiwen praktis telah menjadi iblis batinnya. Jika dia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang dirasakannya terhadap Ye Xiwen, itu mungkin akan menjadi iblis batinnya yang sebenarnya di masa depan. Namun kini, iblis batin ini tampaknya tiba-tiba meluas, menjadi bayangan psikologis yang tak terhapuskan. Pada saat ini, dia tampaknya benar-benar memahami kesedihan dan ketakutan yang dirasakan para wanita itu, yang sebelumnya dianggap lebih rendah dari semut, sebelum kematian mereka. Dia tidak hanya akan menodai kepolosan seseorang, tetapi juga menguras semua energi yin mereka, menyebabkan mereka menjadi mumi dan mati. Itu sangat kejam, tetapi dia tidak pernah berpikir begitu sebelumnya, dan bahkan sekarang, dia tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan apapun. Para wanita manusia rendahan itu seharusnya bersyukur bisa mati di pelukannya, itu adalah kehormatan yang tidak akan pernah mereka dapatkan sepanjang hidup mereka. Kenapa, demi para wanita seperti semut itu, kau harus memburuku berkali-kali? Bei Sanling meraung, wanita seperti semut. Bibir Ye Xiwen melengkung membentuk senyum sinis. Mungkin di matamu, mereka seperti semut, dan tidak masalah jika kau menghancurkan sekelompok dari mereka. Tapi sekarang, di mataku, apa bedanya kau dengan semut? Apakah aku butuh alasan untuk membunuhmu? Bei Sanling benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka Ye Xiwen akan mengatakan hal seperti itu, kau hanyalah seekor semut. Apakah aku butuh alasan untuk membunuhmu? Dia selalu menganggap dirinya sangat penting, pusat dunia, dan bahwa semua orang harus berputar di sekelilingnya. Dia percaya bahwa mereka yang menaatinya akan makmur dan mereka yang menentangnya akan binasa.
Untuk pertama kalinya, dia diperlakukan seperti semut dan menghadapi kematian yang pasti. Kau tidak bisa membunuhku, jika tidak, klan Beishan kita, Ani, aliansi 100 klan kita, tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Beishan Ling tidak lagi cukup naif untuk berpikir bahwa Ye Xiwen tidak akan membunuhnya. Seperti yang dikatakan Ye Xiwen, di mata Ye Xiwen, dia hanyalah seekor semut. Apakah perlu alasan untuk menghancurkan seekor semut? Jika memang ada alasannya, apakah cukup hanya karena aku tidak suka penampilanmu? Oleh karena itu, dia ingin meningkatkan pengaruhnya sendiri sebanyak mungkin, sehingga Ye Xiwen akan ragu-ragu untuk bertindak dan tidak berani melakukan gerakan apapun. Lagi pula itu tidak penting, mereka hanya sekumpulan badut. Ye Xiwen mencibir, kau sedang menunggu ayahmu sekarang, kan? Ye Xiwen mengangkat tangannya dan menebas ke bawah dengan pedangnya. Ledakan, sebuah tebasan tiba-tiba menghantam Beishan Ling, membuat tubuhnya terlempar. Meskipun tidak terbelah menjadi dua, ia kembali terluka parah, dan lebih banyak darah mengalir keluar. Jangan khawatir, dia akan segera bergabung denganmu. Ye Xiwen tersenyum. Hari-hari saat diburu itu terukir dalam ingatannya. Dia bahkan harus mengorbankan klon binatang bintangnya untuk meloloskan diri dari sebagian musuh. Itu adalah pengalaman yang tak terlupakan.